Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman santri semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Tak luput juga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, dan juga salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman santri semuanya, tidak terasa kita mengikuti terus ke jenjang berikutnya, ke episode berikutnya, dan pertemuan pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama akan mencoba membahas tentang pentingnya sedekah, Nah, kemarin kita membahas tentang pentingnya bersyukur dan juga sabar dan berusaha, dan juga tentang ilmu. Tetapi pada kesempatan kali ini mengapa kita mengangkat tema tentang sedekah? Karena apa? Karena kita hidup di dunia dan ruang lingkup kita di sini yaitu di Indonesia. Dan di Indonesia memang termasuk negara mungkin masih banyak di lingkungan kita, di sekitar kita yang harus dibantu. Tetangga kita dan juga saudara-saudara kita dan orang-orang lain yang harus kita bantu mereka. Dan masih banyak orang yang membutuhkan apa? Membutuhkan ringan tangan kita. Untuk apa? Untuk membantu mereka. Membantu dengan apa? Membantu sedekah kepada mereka, dan apapun bantuannya, dan seberapa besar bantuannya, mereka akan sangat senang sekali, dan mereka akan terbantu. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka kalian nafkahkanlah, maka kalian bersedekahkanlah. Disedekahkan dengan apa? Disedekahkan dengan jalan Allah. Wala tuqu bi aydikum ila tahlukah. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri kepada apa? Itu kepada kesesatan atau kepada kesusahan. Di dalam ayat ini berarti mengandung makna, yaitu mengandung makna apa? Mengandung makna untuk bersedekah, mengandung makna untuk kita saling membantu sesama lain. Sehingga dari perintah ini kita dianjurkan untuk bersedekah, dan sangat besar sekali asarnya, sangat besar sekali pengaruhnya. Maksudnya pengaruh apa? Ketika kita bersedekah, secara otomatis kita membantu orang lain. Ketika kita membagikan sebagian harta kita, secara otomatis mereka akan senang karena mereka akan terbantu dengan apa? Akan terbantu dengan ekonominya. Dan juga banyak beberapa yang dijelaskan juga di ayat-ayat, yang salah satunya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya sedekah itu harus diberikan kepada siapa? Lil fuqara'i, diberikan kepada orang yang fakir, miskin, orang fuqara, wal masakin, dan orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan beberapa orang yang mengurus panitia, pengurus atau siapapun itu yang mengurus amil zakat, yang mengurus bagian sedekah, yang mengurus bagian bantuan donatur sosial
pemasyarakatan atau apapun itu, panitia yang ini juga harus kita berikan sedekah kita, harus diberikan sebagian harta kita kepada mereka, wal amilina 'alaiha, dan diberikan kepada mereka, bukan kepada orang fakir miskin saja, tetapi al-amilina 'alaiha, dan juga diberikan kepada orang yang mengurus pembagian zakat. Berarti siapa? Istilah Indonesia berarti itu ada panitia zakat, juga ada yang intinya orang yang mengurus membagikan zakat, wal mu'allafati qulubuhum. Dan lalu siapa lagi yang berhak untuk diberikan, yaitu orang-orang yang mu'allaf, orang yang mu'allaf yang dia benar-benar hatinya sudah tersentuh dengan Islam, wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang mu'allaf benar-benar orang mu'allaf, benar-benar orang mu'allaf yang dia masuk Islam dan dia selalu banyak mengerjakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Dan selanjutnya, kalau kita sering bersedekah, apakah sedekah kita akan berkurang? Harta kita akan berkurang dengan sedekah? Tidak. Harta kita tidak akan kurang dengan bersedekah, tidak. Justru dengan sedekah harta kita akan bertambah. Kenapa? Karena sudah jelas dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW, harta tidak ada harta yang dari untuk bersedekah, untuk dinafkahkan itu berkurang, tidak ada, illa yazdad, kecuali bertambah. Mana qasamal min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari harta sedekah ini, harta dari sedekah ini tidak akan berkurang, illa yazdad. Hadisnya cuma sampai sodakotin. Akan tetapi kalau kita maknakan itu apa? Kalau misalkan kita maknakan, kita tidak berkurang harta, dengan harta sedekah itu tidak berkurang, dan Allah sudah menjaminnya, dan sudah diakidkan lagi oleh siapa? Dan diakidkan lagi oleh Rasulullah SAW lewat apa? Yaitu lewat sabdanya, bahwasanya apa? Bahwasanya mana qasomalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah itu. Dan beberapa habaib, beberapa para ulama dengan mengkaitkan hadis ini dikatakan illa yazdad, kecuali bertambah. Nah, ini berarti tidak berkurang harta dengan harta sedekah itu, illa yazdad, kecuali harta itu akan bertambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu. Dan apa-apa yang diberikan, dinafkahkan kepada orang lain, dinafkahkan baik itu harta dan mungkin beberapa zakat makanan atau apapun itu diberikan kepada orang lain, fahuwa yakhlifu, maka kecuali Allah akan membalasnya, maka kecuali Allah akan menggantinya. Berarti sudah jelas, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifu. Tidak akan apa-apa yang disedekahkan kepada orang lain itu, kecuali harta itu yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita asalnya, yaitu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita dengar beberapa cerita orang lain, cerita yang di zaman sekarang, mungkin teman-teman juga merasakan langsung, mungkin, dan semuanya merasakan langsung, dan saya pribadi pun merasakan langsung dari
ulama-ulama, dari teman-teman, dan juga dari beberapa sahabat-sahabat juga diceritakan bahwasanya ketika kita bersedekah itu tiba-tiba ada sesuatu harta yang bertambah, tiba-tiba ada sesuatu yang dimudahkan dalam rezekinya. Tiba-tiba kita bersedekah, jangan memandang itu siapapun orangnya. Kalau misalkan dia dapat dibantu, kita harus bantu. Kalau misalkan ada di lingkungan kita, mungkin ada di keluarga kita ada yang harus dibantu, maka utamakanlah keluarga kita harus dibantu ketika keluarga kita membutuhkan. Lalu kita menyebar lagi, berarti di sekeliling kita ada siapa? Di sekeliling kita berarti ada tetangga. Dan kalau di tetangga kita ada yang membutuhkan, sangat membutuhkan sekali, maka itulah yang harus dibantu. Jadi kita membantu juga ada tahapannya. Maksudnya kita lihat dulu mana yang lebih utama dibantu. Yang lebih dekatlah yang kita harus bantu. Yang lebih dekatlah kita harus bantu. Misalkan contohnya tadi keluarga, lalu tetangga, lalu para sahabat, teman, melebar ke satu teman yang ada di kampung, melebar juga ke di daerah kabupaten itu atau daerah Indonesia yang membutuhkan, kita bantu mereka. Jadi jangan pandang dulu ketika kita bersedekah. Ada orang yang memerlukan, kita harus bantu. Dan sudah dijelaskan tadi beberapa hadis dan ayatnya sudah jelas. Dan Allah menyuruh kita untuk bersedekah, dan juga Rasul menyuruh kita untuk apa? Menyuruh kita untuk bersedekah. Wa ma ahsana abdus as-sadaqah illa ahsanallahu azza wa jalla min sadaqatihi. Jadi ada seseorang hamba yang ingin tidak ada seorang hamba yang bersedekah, itu sedekahnya itu akan kurang, kecuali Allah akan apa? Allah akan membaguskan sedekahnya, kecuali Allah akan membaguskan sedekahnya. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya adalah Allah akan mengganti dari apa yang kita sedekahkan, Lalu kita sebetulnya jangan ragu ya teman-teman ya, ketika kita bersedekah jangan ragu dan jangan takut. Allah itu tidak membalas kita, atau Allah itu tidak mendengar kita. Tidak, sejatinya Allah itu akan mendengarkan kita dan melihat kita apa yang dilakukan oleh kita. Jikalau kita melakukan kebaikan, maka Allah pun akan baik kepada kita. Dan jikalau kita berbuat yang tidak baik, maka Allah pun akan membalasnya dengan tindakan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan ada hasil timbal buah balasan baiknya. Dan kebalikannya, jikalau orang itu berbuat tidak baik, maka Allah pun akan membalas dengan balasan yang tidak baik. Maka dari itu, marilah teman-teman, sebelum kita terlambat dan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita melakukan ibadah yang salah satunya adalah ibadah sedekah. Yang salah satunya adalah ibadah sedekah. Apalagi kalau misalkan sedekahun jariyah. Nah,
Ini salah satu yang sedekah atau amal baik, pahala yang tidak terputus. Salah satunya apa? Sedekah jariyah, wa waladun shalih yad'u lahu, wa ilmun muntafa'un bih, wa waladun shalih yad'u lahu. Berarti salah satu pahala yang tidak terputus ini adalah apa? Yaitu sedekah jariyah. Maka dari itu marilah kita teman-teman menabung untuk diri kita sendiri, dan mungkin asarnya nanti kita untuk membantu orang tua kita juga. Membantu apa? Yaitu membantu di dunia dan di akhirat. Dan mungkin juga ketika di akhirat, ketika kita banyak sedekah, dan di akhirat kita mendapatkan timbangan yang bagus, dan mudah-mudahan masuk surga, dan kita bisa mengajak orang tua untuk mengajak ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika di akhirat pun sedekah ini akan terus berkelanjutan. Sedekah jariyah ini pahalanya tidak terputus, tidak terputus. Apa? Yaitu tadi salah satu pahala yang tidak terputus adalah sedekah jariyah, lalu juga ada ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, salah satu yang mungkin kita bisa lakukan adalah sedekah, yaitu sedekahun jariyah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk introspeksi diri. Sejatinya apa sih hidup kita di dunia? Apakah kita beribadah kepada Allah ataupun kita bersenang-senang di dunia? Dan sejatinya kita hidup di dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Yaitu nanti kita akan menghadapi kematian. Sebelum kita menghadapi kematian, marilah kita untuk menabung apa berarti samarnya berarti buahnya. Kita menabung untuk buah, berarti kita menabung untuk memetik buah. Mengzaru'a hasola, barang siapa yang menanam maka dia akan menghasilkan itu. Oleh karena itu kita sebelum ajal kita dipanggil, marilah kita menabung untuk di akhirat. Dan ketika di sana kita bisa mengajak orang tua dan beberapa kerabat-kerabat yang lain. Ada beberapa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi tidak akan sampai kebaikan kamu, kebaikan yang sempurna tidak akan sampai kecuali apa? Kecuali kamu menyedekahkan sedekah yang apa? Sedekah yang paling kamu cintai. Bukan paling, sedekah yang kamu cintai. Jadi barang kebaikan seseorang itu belum sempurna kecuali apa? Kecuali dia menyedekahkan yang dia cintainya. Kita punya barang yang saya kita sedekahkan. Ini adalah teks yang memang teks ada di ayat ini. Tetapi apa maksudnya? Tetapi apapun itu, jikalau ada orang yang membutuhkan, jikalau ada orang yang perlu dibantu, berarti kita harus bantu mereka meskipun ada sesuatu benda yang itu benda kita cintai, akan tetapi ada yang lebih membutuhkan, yang sangat membutuhkan mungkin. Maka dari ini kita harus menyedekahkannya untuk membantu. Bagusnya adalah menyedekahkannya untuk membantu siapa? Untuk membantu orang yang membutuhkannya itu. Dan lalu apa sih yang kita mungkin ada sedekah, tapi ada juga suatu tempat atau waktu yang utama mungkin kita sedekah. Ya mungkin sedekah tidak memandang waktu, kapanpun itu kita bisa bersedekah. Namun ada beberapa hari yang di situ diutamakan untuk bersedekah. Di sini diriwayatkan balagna an Abdullah bin Abi Aufah
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru as-shalah alayya yaumal jum'ah fa innahu uballighu wa asma'. Wa qala yudha'afu fihi as-sadaqah. Nah, di sini dijelaskan dari siapa? Dari Abdullah bin Aufa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah bersabda, bersedekahlah, perbanyaklah bersolawat di yaumal jum'ah, di hari Jumat. Maka sesungguhnya itu sampai kepadaku dan aku mendengarnya. Waqala yudha'ifu fihi as-sadaqah, dan bersedekahkanlah di hari Jumat. Sesungguhnya bersedekah di hari Jumat itu akan yudha'afu fihi as-sadaqah, yaitu akan melipat gandakan pahalanya ketika kita bisa bersedekah di hari Jumat. Maka dari itu teman-teman, kita bersedekah tidak memandang harinya. Bukan di hari Jumat saja kita bersedekah, akan tetapi kita bersedekah di hari-hari yang lain juga. Berarti di hari Senin, Selasa, Rabu sampai Ahad kita pun bersedekah. Apalagi yang lebih utama di sini adalah apalagi yang lebih utama di sini adalah ketika kita melihat orang yang sangat dibantu, orang yang sangat untuk dibantu, maka kita harus bantu mereka. Apapun yang kita miliki, kita bisa mungkin sedikit dari harta kita, sedikit apa yang kita miliki, kita harus menyedekahkan kepadanya, karena mereka sudah jelas terlihat oleh kita, yaitu sangat harus dibantu sekali untuk itu. Dari itu teman-teman, marilah kita bersama-sama untuk ta'awun, untuk saling membantu sesama lain, membantu keluarga, membantu sahabat-sahabat kita, dan membantu orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin dilihat sangat membutuhkan. Marilah kita untuk membantu mereka. Namun di sini ada beberapa keutamaan. Apa sih beberapa keutamaan ketika kita gemar bersedekah? Yang pertama, ketika ada orang yang bersedekah ini, yang pertama adalah akan bertambahkannya rezeki kita. Salah satu keutamaan dari bersedekah ini sudah jelas, berarti tidak akan berkurang harta dari kita ketika bersedekah. Malah keutamaan yang dijelaskan di sini adalah akan yazdat, akan bertambah. Jangan khawatir, dan harus ikhlas bersedekahnya, dan harus ikhlas. Ada contohnya orang yang bersedekah, orang kaya bersedekah tapi dia tidak ikhlas. Sahabat meriwayatkan orang ini tetap dapat pahala meskipun dia tidak ikhlas. Orang kaya ini meskipun tidak ikhlas. Apalagi kalau misalkan ada orang yang dermawan sedekahkan dan ikhlas, bismillah, pahala yang berlipat ganda. Dan yang selanjutnya, salah satu keutamaannya adalah untuk menstabilkan ekonomi. Jadi untuk membantu saudara-saudara kita atau masyarakat sekeliling kita akan terbantu. Mereka tidak lagi mungkin tidak tergolong yang sangat miskin. Dan mungkin ada miskin kita bisa bantu, dan dia kebutuhannya bisa terpenuhi. Lalu apalagi salah satu keutamaannya adalah yang ketiga, kita bisa menambah teman. Dan ketika kita bisa bersedekah, kita banyak teman, dan kita orang yang kita beri secara otomatis insya Allah akan senang kepada kita. Jikalau orang itu senang kepada kita secara tidak langsung, ketika kita membutuhkan, berarti kita akan dibantu oleh mereka. Yang keempat adalah qurban ilallah,
Yang keempat ini adalah kedekatan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, sedekah ini tidak ada ruginya. Sedekah ini sangat banyak manfaat dan sangat ada timbal balik atau pahalanya untuk orang yang bersedekah itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu. Apa yang dia sedekahkan, apa yang dia nafkahkan, maka fa huwa yakhlifu, maka Allah akan membalas apa yang dia sedekahkannya itu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama teman-teman saling membantu kepada sesama, dan sehingga orang yang kita bantu itu merasa senang dan merasa terbantu dari segi ekonominya mereka. Teman-teman, itulah yang kesempatan pada kali ini, itu mungkin kalau misalkan kita bahas di awal tentang beberapa keutamaan pentingnya bersedekah, ada beberapa hadis-hadis yang sudah disebutkan, dan juga ada beberapa ayat yang sudah disebutkan, dan juga yang terakhir itu ada keutamaan kita ketika kita bersedekah. Kurang lebihnya teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.